Saat kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia, itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias, itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia, itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias, itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Shalom saudara, Natal merupakan sebuah perayaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di banyak tempat, Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan sukacita,
dan dalam persekutuan yang hangat bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Kebiasaan merayakan Natal dalam kebersamaan dengan keluarga tidak terlepas dari tradisi orang-orang Yahudi untuk berkumpul dan makan bersama dengan keluarga dalam merayakan hari-hari besar. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Bersamaan dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi, pada waktu itu semua keluarga dalam jajahan Kekaisaran Romawi harus berkumpul di kota leluhur mereka. Yusuf dan Maria yang berasal dari keturunan Daud harus pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem. Meskipun pertemuan ini didorong oleh kewajiban dari pemerintahan Romawi, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam merayakan Natal, di mana keluarga-keluarga berkumpul dari berbagai daerah dan perantauan. Kelahiran Yesus Kristus sendiri dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok gembala. Mereka ini mewakili orang Yahudi. Mereka orang yang sederhana dalam hal ekonomi maupun kepandaian. Kelompok yang kedua itu adalah orang Majus dari timur. Mereka ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Nah, dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Dari hal-hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Natal berbicara mengenai persekutuan, persatuan, dan juga penyatuan keluarga. Perayaan Natal sendiri mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Di antaranya, yang pertama keluarga. Dalam kitab Kejadian, tergambarkan dengan jelas bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang secara khusus diciptakan langsung oleh Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa sebagai keluarga adalah bukti penciptaan lembaga keluarga oleh Tuhan secara khusus dan spesial. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan perlu diusahakan dan diberikan prioritas dalam keluarga. Yang ketiga, memberi dan saling berbagi. Natal mengingatkan kita akan kerelaan dalam memberi tanpa mengharapkan balasan, seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian juga kehidupan orang Kristen, mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Allah sendiri untuk memiliki kerelaan dalam memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang keempat, kerelaan untuk saling memaafkan dan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan. Dalam sebuah hubungan, pastilah terjadi kata-kata yang menyakitkan, tingkah laku yang merugikan, prinsip yang berbeda, bahkan keadaan pun dapat membuat hubungan menjadi dingin. Untuk mengatasi itu semua, berbagai pihak harus memiliki kerelaan untuk saling memaafkan, bahkan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anggota keluarga. Persekutuan yang hangat tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen untuk saling memaafkan, saling menerima, bahkan kerinduan untuk terjadinya pemulihan hubungan bagi setiap hubungan yang rusak. Roma 12 ayat 18 menuliskan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Yang kelima, melayani bersama. Yosua 24 ayat 15b menuliskan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di masa ini, di saat setiap orang tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan. Allah yang maha besar dan maha agung saja rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak. Demikian juga harapan Allah bagi kita semua. Setelah hubungan vertikal dengan Allah dipulihkan, hubungan horizontal kita pun dengan sesama, dengan keluarga, kerabat, dan sahabat pun dipulihkan. Tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Tugas besar ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bersatu dengan rendah hati. Dengan kasih dan cinta seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, kita mampu bekerja bersama untuk mewujudkannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Merry Christmas everyone and Happy Holiday. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Di hari yang ke-22 di bulan Desember ini, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan masuk 2025 yang kita tidak tahu misteri apa yang ada di dalam tahun 2025. Tapi dengan iman kita anak-anak Tuhan pasti ada kemenangan yang kita nantikan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya yang menjadi penolong setiap kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat di GBI Gunung Padang ini. Ya, makanya hari ini kami tampil seperti ini untuk mengingatkan bahwa hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur bersama-sama. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang terus ada buat kami, yang menjadi penolong setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami. Setelah semalam di istirahat kami, Tuhan mengirimkan para malaikat Tuhan untuk menjagai setiap kami. Sehingga kami pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat, badan yang segar. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap menerima mujizat-Mu hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami. Turunkan roh pemuji, penyembah di tempat ini. Sehingga kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau Tuhan, penolongku dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau Tuhan, kekuatan 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 dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan
Kau gunung batuku dan bertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudaraku berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan bertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku segalanya. Mari katakan sekali ke Yesus, Tuhan penolong dalam hidupku. Yes. Penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Engkau memegang tangan kami Tuhan, dan menuntun langkah setiap kami. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Kau mulut ku memuji namamu, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
puji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yes, amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes. Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita akan datang bersyukur kepada Allah kita. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, yang terus mengasihi dan melindungi setiap kita. Amin. Haleluya. Dia adalah Raja kita, Raja yang layak untuk kita sembah. Yes. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia di hidupku. Kau yang berdaya, turut semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Yes, Rajaku. Yes. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bawa bagi Dia, karena darah Yesus. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Amin. Dia bimbing. Kau yang berdaya, turut semesta sujud
Amin. Siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak ada tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhan yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tetap. Ada siapa kau bandingkan kerajaannya yang benar? Tak ada kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Yes, tiada takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari sorakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Amin. Sungguh Allah kita Allah yang tidak ada bandingannya, yang tidak tertandingi oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin Yesus. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu besar, sungguh tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Katakan kerajaanmu kekal. Yes. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika kami menyadari betul bahwa Engkau satu-satunya penguasa yang luar biasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai detik hari ini pun kami ada di rumah-Mu untuk kami boleh menikmati akan hari-hari di mana kami akan menyelesaikan tahun 2024
dan Engkau masih menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu. Dan pagi hari ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ketua PPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, keluarga Gembala Pendeta Kartomius di tempat ini, juga Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Multianti Suwarna. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk kami boleh dibimbing hari-hari ini di dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan Kau beri kekuatan, kesehatan buat mereka. Juga Engkau akan memberikan mereka hikmat-Mu yang baru, selalu baru. Bahkan di tahun menjelang tahun baru, lewat mereka ini kami akan dituntun sedemikian rupa, sehingga kami terus ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, yang senantiasa kuat menghadapi hari-hari kami ke depan. Bapa, terobosan-terobosan baru kiranya Tuhan juga akan membuat mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Dan lewat kehidupan beliau-beliau ini, mereka akan terus menjadi keluarga hamba-hamba Tuhan yang membimbing kami untuk kami di dalam hidup berkenan di hati Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bapa, hari-hari ini bahkan tahun depan kami akan memasuki sesuatu yang baru. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus membentengi kami. Engkau akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga 5 generasi yang ada di tempat ini senantiasa kuat di dalam Tuhan. Apapun yang akan terjadi ke depan, hidup kami ini hidup di dalam kasih kemurahan-Mu, untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami, persiapan untuk Natal tanggal 25 pagi, dan setelah itu akan ada bakti sosial untuk para tukang-tukang becak di sekitar Purbalingga ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan ibadah sore, di mana ada ibadah di GBI Stadion Mini Purwokerto di gereja pusat kami. Tuhan akan memberkati juga. Dan kami berdoa untuk persiapan Natal BKSAG di Pendopo, Tuhan juga berkati, sehingga semuanya gereja-gereja Tuhan yang difasilitasi oleh Bupati untuk kami bisa bernatalan bersama, ini kami gunakan sebaik mungkin untuk kami bersatu hati, berunity, gereja-gereja Tuhan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati semuanya, dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya apapun yang kami persiapkan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan dipermuliakan atasnya, sehingga esensi Natal itu tidak hilang begitu saja. Setiap kami merayakan Natal, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan untuk kami boleh mengerti akan makna Natal di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kota kami Purbalingga. Kami bersyukur sudah berulang tahun yang 149 tahun Tuhan percayakan atas Purbalingga. Kami berdoa, Bapa, dengan Bupati yang baru, Tuhan memberkati, sehingga kepemimpinan selanjutnya, bahkan seluruh aspek yang ada di Purbalingga akan ada sesuatu yang baru akan Tuhan kerjakan untuk kota kami tercinta. Demikian kami membawa Indonesia, Shalom Indonesia, kami bawa Pak Prabowo, Pak Gibran ke dalam tangan kuasa-Mu bersama dengan jajaran-jajaran Tuhan, sampai yang terendah sekalipun Tuhan, hikmat Tuhan akan menyertai mereka, sehingga lewat pemimpin yang baru ini akan membuat Indonesia semakin diberkati, dipulihkan, dan dituntun Tuhan menuju kepada satu program-program baru dengan pemimpin-pemimpin yang baru, sehingga Indonesia akan tetap ada di dalam pemandangan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bahkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir akan terjadi di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Bapak, bahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan memberkati. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Robert Pasanda, Tuhan pakai beliau, ketika beliau Tuhan percayakan menjadi ketua PKSAG di Purbalingga ini, akan Tuhan pakai senantiasa untuk membuat gereja-gereja Tuhan bersatu hati, bergandeng tangan untuk memuliakan Tuhan, bahkan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebentar katakan, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan pujikan pertolongan indah Tuhan yang begitu indah dalam setiap kita. Yes, terima kasih Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi, kini mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Dia, juru selamatmu yang telah datang ke dunia mengampuni dosamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami. Pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami semua untuk diberkati firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan-Mu. Karena itu jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman ditaburkan, firman itu bertumbuh berbuah bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Pengurapan lebih Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Dahsyat Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta Kartomius yang memberi kesempatan, kepercayaan pagi hari ini dan nanti sore untuk melayani jemaat Tuhan di GBI Gunung Padang. Haleluya.
Ada seorang kaya Bapak Ibu mengadakan pesta. Dia sediakan semua macam makanan. Karena orang kaya benar-benar dia bikin pesta luar biasa. Dan orang diundang untuk datang ke rumahnya yang begitu besar. Dan orang datang menikmati hidangan itu. Setelah mereka menikmati hidangan itu, saudara, lalu si orang kaya ini mengajak, ayo kita bergerak ke sebelah sana. Wah, ternyata di sebelah sana ada kolam yang cukup besar dan isinya banyak buaya. Dan orang kaya itu mulai berkata, ayo, saya ini orang kaya, saya punya perusahaan banyak, saya punya rumah-rumah mewah banyak, saya punya mobil mewah banyak, saya punya surat-surat berharga banyak. Apa saja yang kalian minta saya berikan. Syaratnya, kalian harus berenang dari tepi sini sampai ke tepi sana. Dan itu kolam yang dipenuhi apa Bapak Ibu? Buaya. Baru saja orang kaya ini selesai berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi piur. Wih, ada seorang bapak berenang luar biasa. Wah, dikejar buaya, dia menghindar. Pokoknya hebat bapak ini. Sampailah dia di tepi sana. Orang kayanya kaget. Gila, lolos dia ya. Dipanggillah bapak itu. Mas ini mas. Kamu luar biasa, hebat kamu. Sekarang kamu minta apa? Kamu mau rumah mewah saya? Enggak pak. Loh. Oh, kepingin perusahaan saya? Enggak juga pak. Kepingin barang-barang berharga saya. Ada berlian, ada emas, mau 1 kilo saya pun kasih. Enggak juga pak. Loh, kepingin mobil mewah? Enggak juga pak. Loh, kamu pinginnya apa? Saya kepingin tahu siapa yang dorong tadi pak. Ternyata dia tadi didorong saudara. Bukan keinginannya berenang, tapi saya kepingin tahu aja siapa yang dorong saya tadi. Ternyata saudara didorong. Usut demi usut, saudara tahu yang dorong siapa? Istrinya. Jadi istrinya kepingin apa? Kepingin suaminya dikorbankan saudara. Ibu-ibu di sini enggak gitu kan, amin. Ibu-ibu sayang suami-suami kan, amin. Jangan didorong suaminya masuk di kolam buaya. Untung dia selamat saudara. Kalau enggak selamat gimana? Matilah itu suami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk menyatakan iman kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percaya akan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan dengan tema ini. Kesukaran adalah pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya melihat pertolongan Tuhan itu kalau hidup kita baik-baik saja. Kita melihat kalau usaha kita diberkati Tuhan. Karir kita naik, oh ini Tuhan hebat, ini Tuhan menolong kita. Anak-anak semua sukses, semua berjalan dengan baik, kita sehat, dan kita berkata ini pertolongan Tuhan. Hari ini, saya ingin mengajak saudara melihat, pada waktu engkau mengalami kesukaran, dengar, itu juga adalah apa? Pertolongan Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan pada waktu kita dalam kesukaran, dalam Daniel pasal 3 ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat 3. Kemudian lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang
dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kemudian ayat 5, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, serulin, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan diapakan Bapak Ibu? Akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Saudara lihat, lalu apa yang terjadi ketika bunyi-bunyian itu dibunyikan? Semua orang harus sujud menyembah. Saya bisa bayangkan kalau kita ada pada waktu di zaman itu, saudara. Kira-kira kita sujud menyembah enggak? Akan dicampakkan seketika itu juga di dapur perapian yang menyala-nyala. Apakah kita bisa tetap tegak berdiri? Atau kita sujud menyembah? Tuhan pun pernah dicobai oleh iblis. Dibawa ke gunung. Tidak ada orang di atas gunung head to head. Hanya dia dengan setan. Iblis hanya minta sembahku berapa kali? Hanya sekali loh. Dan iblis berkata, semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Syaratnya sembahku satu kali. Kalau kita juga yang ada di atas gunung itu, iblis meminta kita, maka seluruh Purbalingga jadi milikmu, pabrik-pabrik itu jadi punyamu semua, toko-toko, swalayan, rumah makan, apa aja, jadi punyamu sekali aja kita menyembah. Mau enggak kita Bapak Ibu? Halo? Mau enggak? Mungkin orang bilang, sekali lo ya. Sekali aja. Kita mikir, nanti aku minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni Tuhan, amin. Satu kali aja. Mungkin kita berkata, ya udahlah, kita menyembah. Apalagi kita dalam kondisi kesukaran, kita lagi sulit Bapak Ibu. Saudara-saudara lihat kisah ini. Apa yang melatar belakangi? Raja terus membuat patung emas itu. Apa latar belakangnya sampai raja kok mendirikan patung emas yang begitu besar tadi? Jadi diawali dari mimpinya, saudara. Raja itu bermimpi, tapi dia lupa apa mimpinya. Dia bermimpi, tapi dia lupa apa yang dia mimpikan itu. Dan dia minta orang-orang bijaksana supaya tolong ceritakan mimpi saya. Ini kan tidak masuk di akal Bapak Ibu. Siapa yang semalam bermimpi? Coba, ada yang bermimpi semalam, angkat tangan? Ada? Ada yang bermimpi? Wah, tidak ada yang mimpi, saudara. Saya semalam bermimpi. Tolong ceritakan Pak Hendro mimpi saya. Bisa Pak? Waduh, sulit permintaannya itu Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan mimpi saya, Pak Hendro bisa rumus. Bikin rumus ketemu, nomor segini Pak Robert. Pasang nomor segini. Pasang nomor segini. Ini permintaannya luar biasa. Daniel itu loh yang menerjemahkan, yang menceritakan mimpinya. Dia minta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan singkapkan. Apa sih mimpi raja itu? Tidak ada orang yang bisa menceritakan Bapak Ibu. Tidak ada. Dewa manapun, kata para ahli nujum, para orang-orang bijaksana, kami tidak bisa permintaanmu raja terlalu berat, terlalu besar. Raja bilang gini, kalau kamu tidak bisa ceritakan mimpi saya, kamu saya bunuh semua. Keluargamu saya binasakan semua, rumah-rumahmu dihancurkan semua. Ceritakan mimpimu. Untung ada Daniel Bapak Ibu, yang bisa menceritakan mimpinya raja. Diawali mimpi inilah. Kemudian raja diceritakan mimpinya, wah bangga dia saudara. Karena dalam mimpi itu dia mendapat kekuasaan, dia mendapat kemuliaan, ada kekuatan. Makanya dia suruh bikin patung emas. Wah, dibuatlah itu patung emas, saudara. Latar belakangnya lain untuk memuliakan dirinya sendiri, bahwa dia adalah raja yang mulia.
Biar semua orang tahu bahwa aku Nebukadnezar raja yang mulia. Itu latar belakang. Kemudian juga untuk menunjukkan otoritasnya, kekuasaannya yang tertinggi, semua harus tunduk kepadanya. Semua orang harus tunduk kepadanya supaya segala bangsa, suku, bangsa dan bangsa harus tunduk. Bahkan semua pejabat-pejabat harus tunduk. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, semua kepala-kepala daerah juga harus apa? Tunduk kepada raja. Dan ketika orang mendengar bunyi-bunyi yang itu, mereka harus apa? Sujud menyembah. Saya berpikir sejenak, kenapa Tuhan tidak menghancurkan patung ini? Karena Tuhan juga tahu di situ ada hambaku Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan ini dapat mencelakakan. Kenapa Tuhan tidak menghancurkan patung yang besar ini? Kenapa Tuhan membiarkan banyak kesukaran? Kadang-kadang saudara, Tuhan itu diam. Saya baca di Mazmur ya, ditulis gini, kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak. Jadi kalau saudara mengalami banyak kemalangan, banyak kesukaran, Alkitab sudah menulis. Kenapa kok gereja dibom, bom itu meletus, das, korban berjatuhan? Kenapa Tuhan tidak mencegah supaya bom itu tidak meletus? Teroris dibiarkan sepertinya. Bahkan Tuhan pun tidak mencegah bayinya datang ke dunia ini, saudara, dengan penuh penderitaan. Bisa enggak Tuhan menyelamatkan tanpa Yesus harus jadi bayi? Bisa. Bisa enggak Bapak menyelamatkan tanpa Yesus harus digiring ke salib itu? Menyelamatkan kita, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa dia biarkan semuanya itu? Nah saudara, jadi yang menarik untuk disorot, yang menarik perhatian kita untuk disorot, pada ayat 8 itu, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi ini. Ayat 12 menceritakan, menjelaskan siapa orang Yahudi yang dimaksud. Dia adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan tuduhan mereka saudara, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku Raja. Mereka tidak memuja, mereka tidak menyembah patung emas yang Tuanku telah dirikan. Mereka tidak memuja, mereka tidak pedulikan dengan titah Raja. Mereka menuduh. Dan tuduhannya memang benar Bapak Ibu. Tuduhan mereka itu faktanya benar. Coba saudara lihat semua orang sujud menyembah kepada patung itu. Tuduhan mereka benar. Sadrak, Mesak, Abednego memang tidak memuja, memang tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ada enggak orang Kristen lainnya, orang Yahudi lainnya di sini? Ada Bapak Ibu. Ada. Tapi ada 3 pemuda. Daniel enggak ada di sini, Daniel ada di istana raja. 3 pemuda ini tetap berdiri tegak. Dituduh bahwa dia tidak menyembah dan tuduhan itu benar adanya. Dan ini membuat raja marah. Raja geram. Dan raja meminta Sadrak, Mesak, Abednego menghadap kepadanya. Waktu ketiga pemuda ini menghadap kepada raja, saudara tahu, raja menawarkan solusi kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tawarkan solusi. Raja siap membatalkan eksekusi jika mereka sujud menyembah pada patung emas. Jadi raja kepingin kamu sujud menyembah supaya aku tidak menghukum kamu. Saya beri kesempatan kepadamu. Kadang-kadang saudara, solusi seperti ini, kompromi-kompromi ini menggoda kita untuk kompromi. Benar enggak? Enggak apa-apa lah Pak. Jumlahnya sedikit ini. Selewengkan sedikit enggak apa-apa, enggak kelihatan. Up markup sedikit lah. Enggak apa-apa. Ada kompromi-kompromi yang terjadi. Enak banget ini, Sadrak sudah terancam ini. Tapi raja begitu baik hati, karena mungkin dia sayang kepada ketiga pemuda ini.
dia eman mungkin kepada ketiga pemuda ini. Lalu dia tawarkan, ayo ya mulai sekarang kalau kamu dengar bunyian itu, apakah ceracap, apa saja yang kamu dengar bunyi-bunyian, ayo kamu segeralah sujud menyembah patung ini. Biar aku tidak mengeksekusi kamu. Saudara-saudara, jika Sadrak, Mesak, Abednego menolak tawaran raja, maka pasti seketika itu juga, seperti tadi kita baca, seketika itu juga mereka akan apa? Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seketika itu juga. Seketika itu juga. Ini tawaran yang baik untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Sama iblis meminta Yesus menyembah sekali aja. Sekali aja. Seluruh kekayaan dunia ini jadi milikmu. Sekali saja. Sama Bapak Ibu. Ditawari, ayo sujud menyembah sekali ini, kamu akan bebas. Tapi saudara baca ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Dia bilang apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku Raja dalam hal ini. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak mau saudara. Sadrak, Mesak, Abednego itu menolak tawaran raja. Mereka tidak tertarik dengan tawaran raja. Mereka tidak takut dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adakah iman seperti ini? Pagi hari ini di sini coba angkat tangan. Halo? Oh tidak ada. Semua kan aman. Terima solusi raja. Dia tidak mau. Sadrak, Mesak tidak mau. Tidak ada gunanya kami jawab raja. Kami tidak akan pernah sujud menyembah. Kami tidak akan pernah takut dengan ancaman raja. Dilemparkan ke dalam apa? Perapian yang menyala-nyala. Tidak. Karena itu saudara ayat 17. Jika Allah yang kami puja, dia bilang berkata begini. Pada ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dia bilang apa? Maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Sadrak, Mesak, Abednego percaya sepenuhnya akan kesanggupan Tuhan. Katakan amin. Bahwa kita percaya sepenuhnya akan kesanggupan Tuhan. Dibutuhkan iman, saudara, iman saya. Bahwa Allah sanggup menolong kita. Sadrak, Mesak berkata begini, bukan dijanjikan Tuhan. Tidak apa-apa Sadrak, Mesak, Abednego, kamu masuk aja dalam dapur api nanti aku tolong. Tidak ada janji sebelumnya. Sadrak tidak mendapatkan visi juga bahwa nanti aku di dalam dapur api itu, aku berjalan-jalan di dapur api itu. Tidak. Ujian itu selalu tidak diberitahu. Seperti Abraham diminta anaknya di atas gunung itu. Sama di atas gunung juga, di tempat di mana tidak ada orang. Tuhan minta anaknya supaya dikorbankan. Tuhan tidak berkata nanti kamu akan dapat ganti domba yang jadi dikorbankan. Dan tidak diberitahu. Dan Abraham tunjukkan imannya. Dia korbankan anaknya, dia mau bunuh anaknya itu. Sama Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ngerti perapian itu wah, menakutkan, dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Tapi dia bilang kami punya Tuhan yang sanggup menolong. Sadrak, Mesak, Abednego percaya bahwa sepenuhnya, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Allah yang kami sembah itu sanggup. Perapian yang menyala-nyala tidak menyurutkan imannya, percayanya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita hanya tantangan sedikit saudara, kesukaran sedikit yang kita alami, kita udah mogok ke gereja, kita sudah tidak ke gereja, kita benci kepada si A si B karena mungkin kita difitnah atau apa, lalu kita marah begitu rupa, meluap begitu rupa. Tuhan itu seringkali izinkan semua ini terjadi, kesukaran di sekitar kita. Kita ngalami, Tuhan ingin melihat seperti apa kualitas imanmu, seperti apa kualitas percayamu kepadaku. Ketika ada kesukaran bagaimana? Padahal tema kita saudara, kesukaran itu adalah apa? Pertolongan Tuhan. Kesukaran itu adalah pertolongan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya sepenuhnya bahwa Allah itu sanggup menolong dia. Dahsyat luar biasa. Tapi saudara tahu pada ayat 18 dia bilang, tetapi seandainya tidak,
hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat, orang yang punya iman kuat, saudara, seperti ini pernyataannya. Banyak orang Kristen tidak ditolong Tuhan, marah enggak? Terus ngambek. Saya ketemu majelis gereja, bukan di sini, di sana. Dia bilang, saudara, dia sakit waktu itu. Saya kenal dia. Saya datang ketemu dia. Hancur ekonominya. Anak-anak berantakan dalam rumah tangga. Dia bilang, aku ini doa pagi, baca Alkitab, gereja, jadi majelis. Kenapa hidup seperti ini? Saya sakit, dia sakit. Stroke. Kenapa seperti ini? Udahlah, hari ini saya tidak mau lagi gereja-gerejaan, tidak mau lagi baca-bacaan Alkitab, tidak mau lagi doa-doaan. Enggak. Padahal kesukaran itu adalah apa? Pertolongan Tuhan. Saudara percaya enggak? Kesukaran itu adalah pertolongan Tuhan. Hatinya pahit sama Tuhan. Karena kita mau mendikte Tuhan. Seringkali kita begitu, tuh kepingin mendikte Tuhan. Berkati aku ya Tuhan. Nah, kalau enggak diberkati marah enggak? Wah, aku buka usaha, aku tutup. Buka usaha tutup, buka usaha tutup, buka usaha tutup. Loh, piye ini Tuhan? Aku ini hambamu. Buka usaha tutup, buka usaha tutup, buka usaha tutup. Gimana ini Tuhan? Saya mengenal banyak orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Dia pertaruhkan hidupnya untuk gereja. Dia bukan pendeta, tapi hidupnya seperti pendeta udah di gereja. Dia berikan waktunya untuk Tuhan, tapi dia buka usaha. Dia buka usaha. Dan saya lihat orang ini biasa-biasa terus. Tidak pernah saya mengalami kesuksesan yang luar biasa. Tidak. Sampai dia meninggal. Tapi Tuhan mau tahu bagaimana percayamu kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Dia bilang gini, sekalipun Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak melepaskan dari perapian yang menyala-nyala itu. Tahu Bapak Ibu, ketiga orang ini berkata, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Tidak. Kami membiarkan tubuh kami dibakar api. Kami membiarkan diri kami di perapian yang menyala-nyala itu. Jadi saudara lihat, perapian yang menyala-nyala tidak hanya menyurutkan percayanya, tapi pasrahnya kepada Tuhan. Tidak menyurutkan penyerahannya kepada Tuhan. Dia tetap berserah. Tuhan tolong, yes, haleluya. Kalau Tuhan tidak tolong, puji Tuhan. Begitu kan, amin? Iya, ditolong Tuhan, haleluya. Tidak ditolong Tuhan, puji Tuhan. Sama. Orang ini konsisten. Ketiga pemuda ini konsisten. Harapannya masih jauh ke depan, masih muda Bapak Ibu. Tapi dia sudah harus menghadapi kesukaran yang begitu besar. Siap dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 19. Meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Ayat 20 sampai 23 dia perintahkan. Segera Sadrak, Mesak, Abednego tangkap, ikat. Dengan geram, dengan marah, lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja kali ini tidak akan toleransi lagi. Dia tidak toleransi lagi, berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, ayo aku kasih kesempatan sekali lagi. Tidak. Dia bilang tangkap, ikat, lemparkan. Tapi hebat, Sadrak, Mesak juga tidak toleransi untuk menyembah patung itu. Tidak. Sama dia juga tidak toleransi menyembah patung itu. Banyak orang saudara, karena karir, karena jabatan. Saya mendengar beberapa orang, karena dia anak Tuhan, seorang pejabat di Semarang saya kenalan, dijanjikan menjadi camat, tapi harus meninggalkan keyakinannya. Bayangkan itu. Dia bilang tidak. Biar aku tidak jadi camat tidak apa-apa. Kita dengar juga Ahok kan, bagaimana Ahok juga begitu. Tidak. Sekali Yesus tetap apa?
Yesus. Perapi yang menyala-nyala itu tidak mengubah keyakinannya Sadrak, Mesak, Abednego, tidak mengubah penyerahannya kepada Tuhan, tidak. Ayat 24-27, saudara, raja terkejut karena melihat ada 4 orang di perapian itu. Dan raja berkata kepada mereka, coba lihat perkataannya raja ini, luar biasa. Raja berkata kepada mereka dengan sebutan apa? Hamba Allah yang apa? Maha tinggi. Dapat julukan ini, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datang kemari. Keluar, datang kemari. Raja dan para wakil raja, saudara, para penguasa, para bupati, para menteri datang berkumpul melihat bahwa tubuh mereka tidak mempan dibakar api. Rambut ini tidak hangus. Jubah mereka utuh. Bahkan tidak ada bau apa? Kebakaran pada tubuh mereka. Tidak ada sama sekali. Padahal saudara tahu yang angkat aja untuk melemparkan mereka masuk di perapian itu mati, saudara, karena api itu dipanaskan 7 kali lipat. Berapa ratus derajat itu. Sehingga yang mengangkat aja mati, tapi mereka di dalam menari aja. Lewat kesukaran, Sadrak punya pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam api. Kesukaran Bapak Ibu. Daniel 3 ayat 28 berkata begini, berkatalah Nebukadnezar, perhatikan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara lihat kesukaran yang dihadapi Sadrak, Mesak, Abednego menjadi alat untuk menyatakan kesanggupan Allah. Dan hebatnya, yang bersaksi bahwa Allah itu sanggup melepaskan mereka adalah siapa? Raja loh. Raja yang bersaksi, terpujilah. Harusnya Sadrak, Mesak, Abednego berkata ya, haleluya, terpujilah Allah yang kusembah yang melepaskan aku. Tapi ini tidak. Raja yang bersaksi. Lewat kesukaran, raja melihat bagaimana hamba-hambanya, disebutkan hamba-hamba Allah yang maha tinggi itu, mereka bisa lolos dari dapur api yang menyala-nyala. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah, kata raja, bahwa setiap orang dari bangsa, dari suku bangsa atau bahasa manapun, ia mengucapkan siapa ya, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan diapa Bapak Ibu? Dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain, lihat perkataannya ini, tidak ada Allah lain yang dapat apa? Melepaskan secara demikian itu. Jadi saudara, kesukaran yang dihadapi Sadrak, Mesak, Abednego menjadi bukan hanya menjadi alat untuk Allah menyatakan kesanggupannya, tapi Allah juga menyatakan bahwa tidak ada Allah lain di bumi ini seperti Allah kita yang dapat menolong Sadrak, Mesak, Abednego, dapat melepaskan dari dapur api. Dan hebatnya lagi, yang mengucapkan siapa? Raja. Pengakuan itu datang dari Raja Nebukadnezar. Bahkan dia berkata, siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, saya akan penggal-penggal. Saya akan penggal-penggal. Rumahnya akan dirobohkan. Luar biasa. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego harus melewati dulu namanya apa Bapak Ibu? Kesukaran. Kesukaran. Tanpa kesukaran, bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu dahsyat? Tanpa kesukaran yang kita hadapi, bagaimana kita bisa berkata Allahku itu hebat? Bagaimana kita bisa bersaksi aku ditolong Tuhan? Di dalam kesukaranku, aku ditolong Tuhan. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama, kita baca. Mari Bapak Ibu, kita berdiri bersama dalam Daniel 3 ayat 30. Daniel 3 ayat 30. Kita ucapkan bersama-sama sampai tulisan yang biru ini ya. 2, 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kesukaran yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama. Tunjukkan kepercayaanmu
dalam kesukaran. Tunjukkan kepasrahanmu dalam kesukaran. Maka Allah akan menunjukkan kesanggupannya untuk menolongmu dalam kesukaran. Amin. Amin. Jadi jangan takut di dalam kesukaran. Kesukaran itu pertolongan Tuhan. Dan Anda tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan menolong Anda. Tapi yang saya tahu, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan mengajak saudara kita nyanyikan pujian. Meskipun Tuhan tak menolongku. Dan nanti kami serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, katakan, berkali-kali Tuhan menolongku. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi kami. Kami percaya Engkau yang memberi kekuatan buat kami. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu nyata. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk setiap kita untuk ada di tempat ini menjelang akhir tahun 2024, di minggu keempat di bulan Desember ini. Kita masih ada di tempat ini, kita masih dapat bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Saya percaya ini bukti bahwa hidup saudara dan saya ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin proses terus terjadi, persoalan silih berganti, sepertinya engkau menghadapi hari-hari ini tidak sanggup, tidak kuat. Tetapi ingat, di balik kesukaran, di balik persoalan, di balik masalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu punya cara untuk menolong saudara saya. Asal engkau tetap setia, asal setiap kita tetap berdiri tegak di dalam kebenaran Tuhan yang tidak ubahnya, seperti Sadrak, Meksak dan Abednego. Sekalipun tantangan tidak mudah, sekalipun tantangan yang berat mengancam nyawa mereka, tapi dalam situasi seperti itu mereka tetap berkata, kami mau tetap menyembah Tuhan. Pagi hari ini mungkin engkau sedang menghadapi kesulitan, engkau menghadapi tekanan, mungkin banyak air matamu tertumpah, mungkin engkau sedang mengambil jalan pintas, mau menyerah. Tapi biarlah pagi hari ini, apapun situasi, apapun kondisi yang kau hadapi hari-hari ini, sekalipun kau berkata aku tidak sanggup, biarlah pagi hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau tetap setia, aku mau tetap percaya kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Kalau engkau orangnya ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, engkau sedang meratap persoalanmu, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku orangnya Tuhan. Aku tidak sanggup. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan anak-anakmu. Mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan, karena mereka sedang menghadapi proses hidup dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, mungkin dalam kesehatan atau proses-proses apapun itu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup menolong kami. Tidak ada Allah lain yang dapat kami sembah selain hanya Engkau, Allah kami hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sanggup menopang kami, sanggup menolong kami. Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang beban berat diberi kekuatan
kekuatan yang baru. Engkau yang menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Asal engkau tetap setia, asal engkau tetap beriman. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun kesukaran silih berganti, tapi di balik kesukaran ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada jalan keluar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena pagi hari ini Tuhan, kami percaya kalau Sadrak, Mesak dan Abednego ditolong Tuhan, Allah yang sama yang kami sembah, Engkau pun menolong setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi ini, yang mereka mengangkat tangan atau mereka meletakkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu Tuhan nyatakan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Persanda yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Engkau juga terus memakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus mengurapi, beri kemampuan serta hikmat dan pengurapan yang selalu baru, supaya kemanapun hamba-Mu ini pergi melakukan pelayanan, mengerjakan panggilan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Berkati kekeluarga, berkati jemaat yang Tuhan percayakan di GB Tuhan Yesus GB Jujur Selamat yang ada di Purbalingga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami yang mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, tidak seorang pun yang kau lewati, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa, menyerahkan untuk persiapan pelayanan kami untuk ibadah yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama yang Tuhan nyatakan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Dan jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, biarlah nanti sore mereka bergegas-gegas untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan setiap hamba-hamba yang melayani, terlebih hamba Pak Robert untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dalam ibadah yang kedua. Apa yang telah persiapan, Engkau juga yang terus menyertai dan memberkatinya, sehingga setiap umat yang datang boleh diberkati, boleh dikuatkan iman percaya di dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, pengawalan Tuhan melalui malaikat-Mu yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami pribadi, sehingga setiap kami boleh kembali di tengah keluarga kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami, boleh menikmati sukacita Tuhan, damai Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur untuk berkat-Mu dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Percayalah Tuhan ada di tengah kita dan Dia siap untuk memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa serta kasih sayangnya di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.